Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Tuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari lab Human Integrated System kami. Kami dari grup 6 beratas nama Mas Arfi, Mas Irfan, Mbak Sekar, Mas Halik, dan saya sendiri, Gilang. Next, boleh next, Mas? Oke, untuk yang kali ini akan kita bahas, ada 3 modul. Untuk yang modul pertama adalah modul antropometri. Antropometri ialah ilmu yang berfokus pada pengukuran dimensi tubuh manusia mencakup tinggi badan, panjang lengan, lebar bahu, dan berbagai ukuran lainnya yang penting dalam desain produk dan lingkungannya. Lalu untuk rumusan masalah sendiri, di sini ada dua yang kita batasi adalah ketidaksesuaian desain. Banyak yang uh, produk fasilitas umum yang didesain tanpa mempertimbangkan variasi dari ukuran tubuh manusia. Lalu yang kedua adalah kurangnya data lokal karena data dari luar itu tidak bisa disamakan dengan populasi lokal. Lalu untuk yang ketiga ialah tujuan dan manfaat mempelajari ini adalah dapat meningkatkan kesadaran kalangan desainer guna pentingnya penerapan prinsip antropometri. Manfaatnya adalah produk yang dirancang bisa menyesuaikan dari eh, produk lokal yang ada. Lalu untuk dari ruang lingkupnya sendiri, pengumpulan data antropometri dengan melakukan survei dapat didapatkan data yang akurat dan representatif dari populasi lokal. Lalu yang kedua adalah menerapkan rekomendasi desain dan produk serta fasilitas melakukan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Next, yang modul kedua adalah biomechanics and design of manual handling. Cara latar belakangnya adalah penanganan manual yang melakukan aktivitas fisik yang melibatkan pengangkatan, pemindahan barang ataupun objek tanpa bantuan dari mesin. Untuk rumusan masalahnya sendiri adalah dapat diakibatkan cedera yang diakibatkan karena teknik yang salah dalam pengangkatan atau membawa beban. Lalu untuk tujuan dan manfaat mempelajarinya adalah dapat mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan cedera. Manfaatnya dapat menghindari dan meningkatkan produktivitas dalam kondisi ergonomis dalam bekerja. Lalu dari segi ruang lingkupnya adalah mengembangkan peralatan dan tata letak ruang kerja yang ergonomis, seperti menggunakan alat bantu yang dapat menyesuaikan ketinggian badan, serta memberikan pelatihan kepada pekerja tentang cara mengangkat dan memindahkan beban dengan aman. Next, lalu modul yang ketiga adalah static and energy consumption. Yang melatar belakang ini adalah konsumsi energi yang digunakan tubuh untuk melakukan aktivitas tertentu, mulai dari berjalan hingga eh, bekerja di meja itu pun juga membutuhkan energi. Dengan memahami bagaimana tubuh menggunakan energi dapat membantu mengidentifikasi untuk mengurangi kelelahan dan meningkatkan efisiensi. Secara tujuan dan manfaatnya ialah dapat mengidentifikasi penyebab utama dalam kelelahan dan agar pekerja bisa bekerja secara efektif dan efisien. Untuk dari rumusan masalahnya lah penyebab kelelahan banyak faktor yang utamanya adalah termasuk tidur yang buruk, nutrisi yang tidak tidak seimbang, dan manajemen stres yang buruk. Cara ruang lingkupnya diterapkan strategi dengan mengembangkan program intervensi seperti pelatihan manajemen waktu dan promosi gaya hidup yang sehat untuk mengurangi kelelahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah landasan teori. Nah, yang pertama ini adalah landasan teori antropometri. Antropometri berasal dari kata Yunani yaitu
antropos manusia dan metrikos pengukuran. Antropometri adalah cabang ilmu humaniora yang berhubungan dengan pengukuran ukuran tubuh, bentuk, kekuatan, dan kapasitas kerja. Jenis dan parameter antropometri. Antropometri dibagi menjadi dua, yaitu struktural dan fungsional. Antropometri struktural atau statis, pengukuran dengan tubuh dalam posisi diam atau tetap. Dan antropometri fungsional itu antropometri dinamis, menunjukkan rentang gerak masing-masing segmen tubuh, misalnya jangkauan lengan. Yang kedua ada penerapan desain berdasarkan antropometri itu ada tiga, yaitu desain untuk rata-rata. Jadi ukuran benda yang dirancang itu tuh mencakup rata-rata ukuran tubuh manusia. Yang kedua, desain untuk ukuran ekstrem itu bisa antara ukurannya rentang ukuran tubuh yang sangat besar ataupun sangat tinggi. Biasanya menggunakan persentil 95 atau 90 untuk yang tinggi, dan untuk yang rendah itu untuk persentil 1, 5, dan 10. Yang ketiga adalah desainnya adjustable, menekankan fleksibilitas dalam desain di mana produk dapat diubah menyesuaikan dengan ukuran tubuh penggunanya. Yang ketiga yaitu variabilitas. Ukuran tubuh manusia dalam antropometri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, etnis, pekerjaan, sosioekonomi, gaya hidup, genetik, postur tubuh. Nah, selanjutnya, landasan teori yang kedua adalah biomechanics and design of manual handling. Biomekanika adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip mekanika dengan biologi dan fisiologi untuk menganalisis gerakan tubuh manusia. Ilmu ini berfokus pada pemahaman bagaimana gaya dan momen mempengaruhi tubuh selama aktivitas fisik, termasuk penanganan material secara manual atau manual material handling. Terdapat 3 metode analisis dari biomekanik ini, yaitu adalah NIOSH atau menekankan batas aman, pengangkatan beban berdasarkan faktor-faktor seperti berat beban, frekuensi pengangkatan, dan postur tubuh. Yang kedua itu REBA, memberikan skor resiko berdasarkan posisi kerja. Yang ketiga adalah RULA, menilai risiko cedera pada anggota tubuh bagian atas dengan mempertimbangkan posisi tubuh dan aktivitas otot. Selanjutnya, untuk landasan teori yang ketiga, yaitu fatigue dan energi consumption. Kelelahan adalah kondisi fisik dan mental yang terjadi akibat aktivitas yang berlebihan atau berkepanjangan, yang mengakibatkan penurunan efisiensi kerja dan daya tahan tubuh. Secara fisiologis, kelelahan dapat diartikan sebagai penurunan kemampuan otot untuk berkontraksi secara efektif yang disebabkan oleh akumulasi asam laktat dan penurunan cadangan energi dalam otot. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya terkait dengan metodologi penelitian, berikut merupakan diagram alir penelitian dari pengembangan troli dorong sebagai pengganti nampan. Yang pertama yaitu memulai, untuk selanjutnya yaitu identifikasi masalah, itu menentukan masalah yang terjadi di permasalahan mengenai nampan yang akan dikembangkan dengan adanya troli makanan. Untuk selanjutnya yaitu studi pustaka yang meliputi tentang studi terhadap antropometri, biomekanik and design of manual handling, serta fatigue and energy consumption. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan pengumpulan data, yaitu data antropometri, data biomekanik and design of manual handling, dan data fatigue and energy consumption. Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan pengolahan data dan usulan perbaikan. Jadi untuk usulan perbaikan yaitu menentukan data-data yang sudah didapatkan yang nantinya akan dilakukan perbaikan mengenai data yang sudah didapatkan.
Untuk selanjutnya yaitu terkait dengan analisis hasil dan rekomendasi. Berdasarkan hasil pengolahan data dan usulan perbaikan, temukan rekomendasi-rekomendasi terbaik untuk pengembangan dari nampan tersebut. Yang terakhir, kesimpulan dan saran yaitu menentukan hasil dari rekomendasi dan analisis yang telah didapatkan. Mungkin itu dari metodologi penelitian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di bab 4 terkait pengolahan dan pembahasan. 4.1 pengumpulan data. Yang pertama dari data antropometri. Berikut adalah data antropometri untuk seseorang yang memegang sebuah nampan. Data ini mencakup 12 parameter mulai dari tinggi badan sampai panjang nampan. Data ini berbasis pada pengamatan yang dapat dilakukan dengan alat pengukur sederhana. Kemudian 412 terkait data biomekanik and design of manual handling. Terdapat 8 parameter mulai dari beban nampan sampai gaya tekan pada pergelangan tangan. Next. 413 terkait fatigue dan energy consumption. Terdapat 12 parameter mulai dari durasi memegang nampan sampai konsumsi energi total selama beraktivitas. Kemudian, next. Usulan perbaikan yang akan kelompok bahas adalah dari nampan pembawa makanan menjadi troli dorong makanan. Dalam pembahasan terkait desain pengganti nampan dengan troli dorong, ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan bahwa transisi ini membawa manfaat maksimal, baik dari segi ergonomi, efisiensi, kenyamanan, dan juga keamanan. Desain troli dorong yang tepat dapat memperbaiki kinerja, mengurangi potensi cedera, dan meningkatkan kenyamanan pekerja. Sementara desain nampan yang buruk seringkali menyebabkan kelelahan, stres fisik, dan cedera. Berikut adalah desain troli dorong pengganti nampan makanan dengan ukuran tinggi 1000 cm, kemudian 1000 mm, kemudian lebar 500 dan juga panjang 700. Next. 4.3 pembahasan dan analisis mulai dari antropometri. Terdapat 5 parameter yang akan dibahas mulai dari tinggi dan jangkauan pengguna. Tinggi troli harus disesuaikan dengan tinggi pengguna, idealnya berada pada tinggi pinggang untuk mengurangi tekukan berlebih. Kemudian jangkauan horizontal harus memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengambil dan meletakkan barang tanpa perlu berusaha keras atau melakukan gerakan yang berlebihan. Yang kedua terkait kapasitas beban dan distribusi beban. Distribusi beban pada troli harus merata agar tidak menyebabkan ketidakseimbangan yang dapat mempengaruhi cara pengguna mendorong troli. Kemudian kekuatan dan kemampuan fisik pengguna dalam menggerakkan troli harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan batasan kekuatan tangan dan daya dorong individu. Kemudian desain pegangan dan ketinggian harus memperhatikan ukuran tangan rata-rata pengguna dengan mempertimbangkan diameter dan panjang pegangan. Ketinggian pegangan juga harus dapat disesuaikan agar sesuai dengan tinggi tubuh pengguna untuk menghindari penggunaan otot yang berlebihan pada bahu dan lengan. Selanjutnya postur tubuh dan beban dinamis. Saat mendorong troli harus lebih alami, memungkinkan pengguna untuk berdiri tegak tanpa membungkuk atau membungkukkan punggung. Beban dinamis yang harus dipertimbangkan adalah gaya dorong yang diperlukan dan pengaruhnya terhadap tubuh, terutama saat troli berbelok atau bergerak di permukaan yang bergelombang. Terakhir, keamanan dan penggunaan jangka panjang. Dalam waktu yang lama harus diperhitungkan agar penggunaan troli dorong tidak menimbulkan rasa sakit pada tangan atau pergelangan. Kemudian keamanan troli juga harus diperhatikan agar troli tidak mudah terbalik atau bergerak secara tidak terkontrol, mengurangi risiko cedera pada penggunanya. Kemudian terkait biomekanik and design of manual handling, terdapat
5 analisis yang kami bahas, yaitu yang pertama analisis biomekanika, beban gravitasi dan posisi tubuh, distribusi beban, dan gaya dorong. Terkait desain penanganan manual, efisiensi, dan keamanan, yang kami bahas terkait pengurangan beban fisik, ketinggian dan pegangan troli, serta pengurangan gaya statis dan dinamis. Kemudian kelelahan dan stres otot, terdapat perbedaan sebelum dan sesudah, yaitu ketika menggunakan nampan, pengguna menggunakan nampan, gaya angkat atau gaya menahan beban vertikal akan mempengaruhi otot-otot tubuh, terutama pada otot punggung dan lengan. Setelah beberapa waktu, otot-otot ini akan mulai kelelahan dan rentan terhadap cedera, terutama jika beban yang dibawa terlalu berat atau terlalu sering dilakukan dalam posisi yang buruk. Kemudian terkait postur tubuh yang sehat, jika menggunakan troli dorong, memungkinkan pengguna untuk menjaga postur tubuh yang lebih netral, dengan bahu yang tidak tertekan dan punggung yang lebih tegak. Desain pegangan yang sesuai dapat mengurangi ketegangan pada pergelangan tangan dan bahu. Yang terakhir, pergerakan dan manuver. Jika menggunakan troli dorong, penggunaan troli memberi fleksibilitas lebih besar dalam bergerak dan manuver. Troli yang didesain dengan roda yang baik memudahkan pengguna untuk menggerakkan beban tanpa usaha fisik yang berlebihan. Gerakan dorong tidak memerlukan kontrol keseimbangan yang tinggi, sehingga mengurangi risiko jatuh atau cedera. Analisis terkait fatigue dan energy consumption sangat penting dalam konteks penggantian nampan dengan troli dorong, terutama dalam mengukur efisiensi dan dampak fisik pada tubuh manusia selama tugas manual. Kelelahan dan konsumsi energi adalah dua faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja, kenyamanan, dan kesehatan jangka panjang pekerja. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Next. Oke, saya akan menyampaikan untuk bagian bab 5, kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari eh, desain yang kita lakukan adalah penggantian nampan dengan troli dorong dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam hal kenyamanan dan efisiensi kerja. Penggunaan troli dapat mengurangi resiko terjadinya kelelahan dan cedera karena troli dorong mengurangi beban fisik yang terjadi pada terutama dengan pada lengan dan punggung. Oleh karena itu, pergantian troli dorong untuk penggantian nampan sangat disarankan untuk mengurangi resiko terjadinya cedera dan efisiensi kerja. Untuk saran yang dapat dilakukan untuk desain troli ini adalah yang pertama, desain troli dorong untuk dikembangkan menjadi adjustable agar dapat mengikuti postur tubuh penggunanya untuk mengurangi risiko cedera yang lebih baik dan memberikan kenyamanan yang lebih baik juga saat digunakan. Yang kedua adalah desain troli dorong untuk dikembangkan menjadi modular untuk mempermudahkan dalam penyimpanan ketika tidak digunakan dan mempermudah dalam maintenance apabila diperlukan pergantian part troli dorong tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan berikutnya perlu dilakukan analisa tambahan menggunakan software ErgoFlow untuk mendapatkan posisi penggunaan troli yang lebih optimal. Oke, next. Sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.